Gimana kabarnya hari ini? Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan terus diberikan keberkahan. Oke, selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Ini kelas 10 TKJ 3. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Ryan. Ryan kenapa? Sakit. Oke. Yang lain hadir semua? Hadir ya? Hadir. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak kasih dulu pretest untuk mereview pelajaran sebelumnya. Pretestnya melalui aplikasi Kahoot ya. Jadi silakan dibuka di HP masing-masing di Google Chrome, ketik Kahoot seperti yang ada di layar. Kalian simak dulu video berikut ini. Pernahkah kalian berpikir hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan tampak seperti hamparan permadani, tetapi ketika didekati dan dipegang, oh ternyata hanya butiran-butiran debu, butiran kecil. Pernahkah juga kita berpikir, bagaimana seandainya logam besi dipotong menjadi dua? Kemudian setiap bagian yang kecil dipotong menjadi dua. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Apakah setiap benda memiliki bagian terkecil? Akan kita jawab melalui pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar terkait apa? Terkait perkembangan dari atom. Di mana tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi model atom Dalton sampai Bohr berdasarkan media dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kelebihan dan kelemahan model atom Dalton sampai Bohr berdasarkan eksperimen percobaan melalui diskusi kelompok dengan tepat. Nah, untuk itu Bapak ingin kalian berkelompok ya, diberi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompoknya boleh kelompok yang sudah disuruh minggu sebelumnya. Silakan berkelompok. Oke, Bapak ini sekarang mau membagikan LKPD ke setiap kelompok ya, silakan. Terus, ya, sekarang. Oke, nah di LKPD itu ada barcode, boleh di-scan barcode-nya. Itu sebagai bahan ajar kalian untuk membantu kalian bagaimana mengisi LKPD. Oke? Oke. Untuk kegiatan inti fase pertama orientasi masalah ya. Di LKPD sudah ada kolom orientasi masalah, silakan kalian isi berdasarkan contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah tayang video tadi. Mengerti? Paham? Kita akan kasih waktu 10 menit. Oke, untuk fase selanjutnya membuat hipotesis. Jadi hipotesis ini merupakan jawaban sementara berdasarkan pertanyaan yang sudah kalian buat di orientasi masalah. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Iya. Fase selanjutnya eksplorasi. Jadi eksplorasi ini untuk menjawab hipotesis yang sudah kalian buat. Ya, silakan dikerjakan sesuai langkah yang ada di LKPD.
Mangga. Tulis. Selanjutnya fase menguji hipotesis. Di situ ada 2 tabel, silakan kalian kerjakan masing-masing tabel berdasarkan eksplorasi yang sudah kalian lakukan tadi, ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, sekarang fase kesimpulan. Jadi silakan kalian buat kesimpulan dari fase-fase yang sudah kalian kerjakan tadi. Itu ada di kolom kesimpulan, ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Kalian sudah membuat kesimpulan, silakan presentasikan yang tabel pertama, kedua, dan kesimpulan. Tabel pertama tadi kelompok 1 ya, yang menentukan. Oke, silakan. Atom adalah partikel terkecil yang menyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi. Itu termasuk kolom pertama. Yang kedua, atom tersusun dari inti yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, dan sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa. Oke, dari yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada yang belum paham? Ada yang boleh ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, Bapak mau kasih tes. Yang tesnya ada di Google Form, linknya sudah Bapak share di grup WA. Silakan untuk dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, setelah Bapak lihat hasil post testnya itu sudah bagus semua. Jadi tidak ada remedial untuk hari ini ya. Tepuk tangan untuk semua. Oke, selanjutnya ini ada video terkait pengayaan bagaimana aplikasi materi yang sudah kita pelajari hari ini di dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan untuk disimak. Alam semesta begitu penuh dengan misteri, khususnya buat benda penyusun kita semua bernama atom. Mau itu matahari, bulan, bintang, sampai hewan dan manusia, kita semua tersusun sama benda kecil yang satu ini. Dan dari buku sekolah kita tuh tahu kalau atom ini kecil banget. Tapi kalau ditanya sekecil apa, kita sering nggak kebayang. Karena di buku dia digambarinnya kayak matahari dan planet-planet. Padahal bentuk aslinya itu aneh dan ukurannya jauh lebih kecil. Dan saking kecilnya, benda setipis kertas saja bakalan butuhin 1 juta atom buat nyamain ketebalannya. Nah, biar tahu sekecil apa atom sebenarnya, ayo kita coba bandingin besarnya atom sama bola pingpong. Karena dibandingin bola pingpong, atom itu sangatlah kecil. Kalau atom ini kita pompa sampai segede bola pingpong, bolanya ini gedenya bakalan jadi ngelebihin planet bumi. Ya, atom itu kecil banget. Tapi jangan pusing dulu, karena walaupun arti dari atom itu adalah sesuatu yang udah gak bisa dibagi, sebenarnya mereka bukan benda terkecil yang diketahui manusia. Ternyata di balik atom-atom tadi masih ada sebuah dunia, bukan sekedar kecil, bukan sekedar mungil, tapi udah ibarat setitik-titik paling kecil di alam semesta. Jadi, sekecil apa dunia mini itu? Siapkan baju super kalian karena kita akan menyusuri dunia penuh khayal yang bernama dunia kuantum. Buat melihat dunia terkecil itu, kita bakal mulai dengan nyusurin dunia mini di sekitar kita. Nah, kita sering ngira kalau kita ini kecil, tapi coba bandingin sama hewan yang lebih kecil kayak semut. Mereka ini panjangnya cuma beberapa milimeter, dengan ukuran yang segitu bakalan butuh 15 juta semut buat nyamain beratnya manusia dewasa aja. Terus lebih kecil lagi ada yang namanya bakteri. Nyatanya bakteri terbesar yang kita tahu itu hidup di lautan dan ukurannya cuma segini. Dan walaupun terdengar kecil, bakteri ini ternyata masih bisa kita lihat pakai mata telanjang. Dengan ukuran segini bakalan ada hampir 100.000 bakteri yang muat di kertas seukuran A4. Terus yang kecil di lautan gak cuma bakteri aja, dari luasnya samudra ada satu manfaat besar yang kita rasakan tiap hari. Ya, butir-butir garam yang biasa kita pakai jadi penyebab di mangkok kesayangan kita. Ukuran mereka itu jauh lebih kecil lagi. Saking kecilnya, muat sekitar 100.000 butir garam cuma di 1 sendok makan.
Tapi terus lebih dekat lagi dari makanan kita, benda terkecil yang bisa dilihat mata ada di tubuh kita sendiri. Tebak apa itu? Ya, sehelai rambut manusia. Tebalnya cuma 0,1 mm alias 100 rambut yang dijejer, lebarnya cuma akan 1 cm aja. Dan walaupun super tipis, ketebalan rambut itu ternyata nggak ada apa-apanya sama kecilnya atom, karena masih bakal butuh 500.000 atom yang dijejer buat nyamain ketebalan rambut tadi. Oke, sebelum kita buru-buru ke atom, itu baru benda-benda yang masih kasat mata. Sekarang semakin dalam kita menjelajah, kita udah harus butuhin mata supernya mikroskop cahaya. Karena di sini kita bakalan ketemu sama benda kecil lain kayak sel-sel di badan kita, termasuk kepingan sel darah merah. 25 triliun dari mereka tiap harinya mondar-mandir di tubuh kita. Dengan ukuran yang sekecil ini, ngebandingin sel darah merah terhadap tutup botol itu ibarat ngebandingin tutup botol terhadap bundaran HI di Jakarta. Inilah wujud darah kita, cairan tubuh yang mungkin paling penting yang bikin kita bisa terus hidup. Ternyata ukurannya cuma sekecil ini. Mereka ngebawa oksigen ke seluruh sudut tubuh dari yang tadinya cuma ada di paru-paru. Tapi justru di paru-paru lah kita akan ketemu sama sumber si masalah yang lagi viral. Kita udah sama-sama tahu virus corona itu tinggalnya di organ ini, dan bahkan mereka masih jauh lebih kecil lagi. Dan mungkin banyak dari kita mikirnya bakteri sama virus itu mirip, tapi faktanya virus jauh lebih kecil daripada bakteri. Karena bayangin kalau virus corona itu seukuran bola sepak, sel darah merah bakal selebar 2 buah gawang. Dan bakteri tadi itu besarnya lebih dari 13 lapangan sepak bola yang dijejer. Ya, tapi ayo menghela napas karena ternyata bukan virus saja hal terkecil yang bisa ngerusak paru-paru manusia. Karena di dalam sini kita juga bisa lihat partikel asap terkecil dari rokok dalam bentuk aslinya. Ya, benda sekecil ini bisa ngeganggu sistem pernapasan kita dan bahkan jadi salah satu penyebab kematian yang paling banyak terjadi di dunia. Lebih kecil lagi ada tangga spiral yang berisi segala informasi fisik dan perilaku kita. Apa itu? Ya, DNA. Tangga kecil yang ada di dalam tiap sel tubuh kita ini. Aslinya itu adalah untayan yang kalau diurutin panjangnya bisa sampai hampir 2 meter. 2 meter meskipun sekilasnya kedengaran biasa aja, tapi sebenarnya ini baru panjang DNA di dalam satu sel aja. Tubuh kita isinya adalah triliunan sel. Total panjang DNA kita bakalan sampai ratusan triliunan meter yang gak kehitung panjangnya, bahkan mungkin melampaui jarak hubungan kita dengan si dia. Itulah DNA, cetak biru semua. Oke, dari video tersebut, jadi kita harus mensyukuri bagaimana perjalanan hidup kita, ya. Kenapa? Karena ternyata dunia itu tidak hanya luas, tapi juga ada sesuatu yang lebih kecil yang tidak bisa kita lihat, ya. Oke, selanjutnya Bapak ingin kalian mengisi lembar refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini. Isinya melalui G-form yang sudah dibagikan di grup WA, ya. Nah, untuk tugas Bapak juga sudah kirim link G-formnya di grup WA. Tugas minggu depan dikumpulkan, kita periksa, ya. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, jadi teori tentang atom itu tidak sampai teori atom Bohr. Ada lagi satu lagi tentang teori atom mekanika kuantum yang dimana sering disebut sebagai teori atom modern. Bagaimana isinya? Silakan kalian baca-baca dulu di rumah sebelum minggu depan kita bahas, ya. Oke, untuk itu kalau tidak ada pertanyaan, untuk mengakhiri silakan ketua kelasnya memimpin doa. Siap, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tidak merasa puas, supaya kalian bisa lebih menggali lagi terkait materi yang kita pelajari, ya. Silakan kalian pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan.
Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan keadaan yang sehat. Assalamualaikum.